Assalamualaikum guys. Kembali kita di psikologi jalanan. Psikologi yang didapat bukan dari pendidikan, literatur yang diperoleh di bangku sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai kita kuliah, ataupun kita mendapatkan gelar-gelar ke psikologi. Tetapi psikologi yang didapatkan dari lapangan, dari medan tempur, dari medan juang, yaitu berjuang di tengah kehidupan hari ini di dunia ini. Berjuang menyelesaikan segala ujian-ujian, problema-problema kehidupan, yang dari ujian itu mendapatkan pembelajaran positif dan negatifnya, yang kemudian dirangkum menjadi suatu ilmu jiwa yang diselaraskan, diluruskan, dituntunkan dengan satu penuntun yang benar, yang dijamin keaslian dan kebenaran mutlaknya, yaitu dari Tuhan, yaitu kitab suci. Itulah prinsip psikologi jalanan. Ya. Hari ini kita bahas ungkapan permasalahan yang termasuk mendarah daging. Boleh saya katakan fundamental, menjadi isu, bahkan menjadi wabah. Kalau dikatakan istilahnya pandemik, seluruh warga, seluruh rakyat. Apa itu? Istilah durhaka. Istilah ini seperti biasa, nampaknya biasa. Tetapi jika dipahami, dia mewabah kemana-mana. Maka lahirlah gelaran anak durhaka. Kemudian istri yang durhaka, adik yang durhaka. Lalu jika di adat istiadat dianggap kaum yang durhaka karena tak mengikuti adatnya. Lalu kita bertanya, di manakah kesahan, kesahihan, otoritas dari kata-kata durhaka ini? Apakah ada satu rujukan yang betul? Siapa yang boleh menggunakan kata durhaka? Di mana standar batasan durhaka? Ibaratnya kata, kalau kita bicara keuangan, harus ada umpamanya di tiap provinsi kah, atau setingkat pusatkah, saya tidak begitu memahami. Harus ada satu lembaga yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Jadi ada yang mempunyai otoritas untuk menetapkan atau meluruskan undang-undang peraturan yang ada. Nah, sekarang kita lihat, durhaka ini siapakah yang punya otoritas untuk mengklaim, mendefinisikan, mengartikan, memberi batasan kata durhaka di dunia ini? Ilmu sains kah? Ilmu filsafat? Atau apa? Maka ketika kita banyak pertentangan seperti itu, kita kembalikan kembali bahwa harus ada juga satu otoritas yang tertinggi di dunia ini yang menentukan segala perilaku, tindak tanduk, akhlak, apa saja perbuatan kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Siapakah otoritas itu? Tentulah pencipta kita. Itulah Tuhan, atau dikatakan itulah Allah. Dalam bahasa Arabnya dikatakan Khalik, pencipta. Nah, ketika kita berkata seperti itu, maka timbul keseragaman. Nah, untuk mengenal otoritas dari Tuhan, kita tidak mungkin berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tidak mungkin saya contoh Beni bertanya, oh ya Tuhan, saya berdoa, apakah itu kedurhakaan, apakah itu keingkaran? No, Tuhan tak akan menjawab, wahai Beni, wahai Fadil, kedurhakaan itu adalah pengingkaran. No. Mungkin kita akan lari kocar kacir. Ternyata Tuhan telah mewakilkan berupa wahyunya, atau yang menyebut wangsitnya, menyebutkan ilhamnya, menyebutkan peraturannya melalui wakilnya yang sah dan dilantik. Itulah para nabi dan rasul. Dan peraturan itu dibawa oleh malaikat, yang setelah nabi, para nabi dan rasul diteruskan oleh para wali, para penerus, ulama-ulama, tetapi bukan dalam bentuk perorangan fisikly. Jadi bukan di badan ulamanya, tapi dalam bentuk diwariskannya dalam bentuk kitab suci tertulis. Bisa dibaca, bisa ditelaah, bisa diteliti, bisa direnungi, kemudian dipraktekkan.
Maka dari situ kita ambil pendurhakaan, durhaka, kita ambil satu otoritas yang benar, kita jadikan tuntunan panduan penilaiannya dari kitab suci. Oke. Dan tentu di awal kembali kami jelaskan, psikologi jalanan menguraikan durhaka adalah dari pengalaman, dari perjalanan hidup, dari ujian di jalanan, dan berbeda dari cara literatur secara sains secara umum. Jadi jika ada pertentangan, ada perbedaan, kami berharap tidak cepat-cepat mengklaim ini salah, dan juga tidak cepat-cepat mengklaim ini betul. Gunakanlah 3 alat pengontrol jiwa tadi: mata, telinga, dan hati. Renungi, jika ada kebenaran, itulah jalan Tuhan. Jika ada kesalahan, itu kesalahan saya yang menyampaikan. Oke, kita lihat. Jadi perkembangan kata pendurhakaan itu yang menimpa kesemuanya menimbulkan banyak dilema. Gara-gara pendurhakaan yang sering terjadi dalam lingkungan anak beranak, orang tua dan anaknya, maka yang sering terdengar apabila seorang anak melanggar apa saja perintah, melanggar apa saja keinginan dari orang tua, tidak peduli benar atau salah, maka sering disebut anak yang durhaka. Yang kedua, seorang istri ketika melanggar apa saja keinginan perintah dari suaminya, maka istri akan disebut istri yang durhaka. Itu terjadi stigma, sehingga ketika seorang istri dalam keadaan letih, badannya sakit, bekerja juga siang malam, ketika suaminya mengajaknya untuk melakukan hubungan seksual, ketika dia menolaknya, itu dikatakan juga stigmanya disebut durhaka. Dengan berbagai dalil, dengan berbagai alasan, ketika istri menolak, inilah, itulah, akan terjadi begini. Tuh. Tapi kita tidak pernah pula mendengar ketika orang tua bersalah, tidak pernah anak menyebut anak orang tua durhaka. Ketika suami yang melakukan kesalahan, mabuk, berselingkuh, tidak mencari nafkah, tidak pernah disebut suami yang durhaka. Seperti tadi, orang tua tidak mendidik anak, anaknya berzina, berjudi, mabuk, anaknya mencuri, korupsi. Karena mengikut didikan orang tua, dibiarkan begitu saja. Orang tua tak pernah disebut orang tua durhaka. Sama. Ketika adiknya bersalah sama kakaknya, disekolahkan, dididik, adiknya melawan, disebut adik yang durhaka. Tapi ketika kakaknya memberikan contoh yang buruk, berjudi, mabuk, berzina, mencuri, korupsi, membunuh, tidak pernah disebut pula kakak yang durhaka. Di dalam perkauman, ketika adat istiadat, anggota kaumnya tidak mengikuti adat setempat, dia akan dikucilkan, diasingkan, dipulaukan. Oleh masyarakat adat disebut orang yang tidak beradat, durhaka kepada adat oleh kepala adatnya. Tapi pada suatu ketika di zaman modern ini banyak ketua-ketua adat, kepala-kepala suku yang tidak mempunyai akhlak, yang tidak bermoral, yang melakukan kejahatan juga. Menghancurkan sanak saudaranya, ponakannya, menjual sawah-sawah kaumnya, menyebab perbuatan-perbuatan yang mencoreng nama adat dan kaumnya. Tapi tidak pernah disebut ketua adat yang durhaka. Maka kita kupas di manakah nilai tertinggi sebuah kata-kata pendurhakaan, agar tidak lagi terjadi hal-hal yang kita inginkan. Yang pertama, pendurhakaan adalah lawan dari kata ketaatan. Jadi apabila dia taat, disebut taslim di dalam Islam, tunduk dan patuh. Apabila orangnya disebut itulah, maka dikatakan muslim. Jadi dia taslim. Jadi Islam itu tunduk dan patuh. Islam itu diartikan kata salamun, selamat. Tuh. Karena tunduk dan patuh berbicara ketaatan mutlak. Orangnya muslim. Ketika melakukan pengingkaran, perlawanan, itu dikatakan pendurhakaan. Maka kita lihat dulu, makna hakiki sebuah itu berawal dari kata-kata. Kita lihat adanya 3 unsur, 2 unsur yang harus diperhatikan di dunia yang nyata ini. Dalam skenario Tuhan, kita harus ingat seluruh jagat raya, all our life, seluruh hidup kita,
Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Dari kita bisa bernafas sampai kita kehilangan nafas. Semua telah diatur, disusun dalam sebuah skenario Tuhan. Karena dialah pencipta. Maka kita garis bawahi ada satu kalimat, Al-Khaliq, pencipta. Jadi ingin mengenal. Jadi setelah kita tahu satu kekuatan tertinggi, otoritas tertinggi, Tuhan sebagai Khaliq, dari kata Arab kha, lam, qa, Khaliq, pencipta, maka dia mempunyai ciptaan. Apakah ciptaan Tuhan? Segala sesuatu yang di luar Tuhan, di luar Khaliq, di luar pencipta itu disebut ciptaan. Dalam bahasa Arabnya disebut makhluk. Huruf dasarnya sama. Kha, lam, qa, Khaliq. Kalau makhluk, kha, lam, qa ditambah mim, makhluk. Ada kha, lam, qa. Jadi Khaliq adalah pencipta, makhluk adalah ciptaan. Nah, dua unsur inilah yang menentukan istilah durhaka atau ketaatan. Apabila keinginan, perbuatan, cita-cita apa saja di dalam kehidupan si makhluk sesuai, sejalan, mengikuti keinginan, peraturan, cita-cita Sang Khaliq, itulah disebut dengan ketaatan, itulah akhlak. Nah, jadi ada tiga unsur, dua unsur. Yang pertama Khaliq, pencipta. Yang kedua makhluk, ciptaan. Si makhluk punya keinginan tersendiri, punya cita-cita tersendiri, punya hawa nafsu sendiri. Khaliq juga punya. Jadi makhluk ciptaan punya keinginan, punya hawa nafsu. Yang menciptakan kita juga punya keinginan. Tuhan ini punya keinginan, punya peraturan. Nah, ketika kita selaku makhluk, ini makhluk menyesuaikan. Jadi mendempatkan, mengikuti. Jadi si makhluk menyamakan keinginannya, menyatukan keinginannya, membetulkan, mengikuti, menyesuaikan seluruh keinginannya, cita-citanya, kemauannya dengan keinginan Sang Khaliq, penciptanya, maka disebut makhluk yang berakhlak. Jadi definisi akhlak Arabnya sama, alif ditambah kha, lam, qa. Jadi alif tambah kha, lam, qa. Jadi ada kata khaf, kha, lam, qa. Jadi ada kata-kata Khaliq juga di situ. Makhluk mim ditambah kha, lam, qa. Ciptaan. Si pencipta Khaliq, kha, lam, qa. Maka kita ambil rumusnya, akhlak adalah kesesuaian, ketaatan, kecocokan seluruh tindakan, seluruh perbuatan si makhluk dengan keinginan Sang Khaliq, penciptanya. Apabila sesuai disebut makhluk yang berakhlak. Maka kita boleh lihat sekarang. Kalau kita ingin tahu selama ini selaku orang tua, apakah kita orang tua yang berakhlak? Mari kita lihat. Apabila si makhluk tadi sesuai dengan keinginan Tuhan, maka disebut makhluk yang berakhlak atau yang taat. Apabila si makhluk keluar dari jalur, mengingkari keinginan Tuhan, melawan keinginan Tuhan, dia buat keinginan sendiri, disebut makhluk yang tidak berakhlak. Itulah makhluk yang durhaka. Oke, paham kita sekarang? Kepada sahabat, teman-teman, kepada friend semua, bahwa jadi durhaka itu adalah siapa saja dari makhluk yang tidak mengikuti keinginan Sang Khaliqnya, itu makhluk yang durhaka. Tuh. Dan di situ dijelaskan Tuhan akan dikejar dengan segala kejahatan, akan dikejar dengan segala hukuman. Suratnya berapa? Kita lihat panduannya. Surat Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 159. Surat Al-Baqarah atau surat yang kedua ayatnya 159. Tuh. Jadi kita sering baca, kita renungi, sudah ada artinya dari Departemen Agama. Di situ disebutkan
Jadi orang-orang yang menyembunyikan keterangan yang jelas, menyembunyikan hukum-hukum Tuhan, menyembunyikan kebenaran yang telah diturunkan kepadanya di bumi ini, yaitu melalui Quran, mereka dilaknat Allah dan dilaknati seluruh makhluk. Jadi kita ketika berbuat di dalam hidup kita tidak mengikuti panduan yang dari Tuhan, ketetapan yang dari Tuhan, akan dilaknat Allah. Sudah jelas. Akhirnya kita akan digelar sebagai itulah makhluk yang durhaka. Nah, mari kita lihat implementasinya. Mari kalau kita ingin jadi orang tua, sebelum kita bicara anak durhaka, mari kita lihat Anda, saya, sudahkah menjadi orang tua yang taat? Jangan-jangan kita orang tua durhaka kepada Tuhan. Jadi jangan kita berpikir ngomong ke orang tua, langsung durhaka. No. Kaji dulu. Orang tua yang mana? Bagaimana selama Anda jadi orang tua, Anda tidak mengajarkan kata Quran, surat Al-Baqarah ayat 159 tadi, surat 2, 159. Kalau menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan hukum, keterangan yang jelas, itu dilaknat Allah. Artinya, sebagai orang tua, ketika masa didiknya dari 1 tahun sampai 17 tahun atau 16 tahun, menjelang dia dewasa boleh berpikir. Kita tidak pernah mengajarkan tentang haramnya berzina, haramnya berjudi, haramnya mabuk, tak mengajarkan aurat, mengajarkan korupsi, tidak mengajarkan kasih sayang. Maka menjadilah kita orang tua yang disebut durhaka. Nah, ketika kita belum memproses itu, bagaimana mungkin kita bisa memproses mengatakan ketika anak kita melawan, anak yang durhaka? No. Jangan Anda berpikir Allah Tuhan semudah itu mengabulkan doa orang tua. Iya kan surga di telapak kaki ibu, bapak juga. No. Kenapa seperti itu? Lihat kisah para nabi. Bagaimana Ibrahim melawan bapaknya. Bapaknya menyembah berhala. Kalau bahasa kasar sekarang menyembah berhala, bapaknya itu mata duitan, apa saja demi duit. Bapaknya gila perempuan, bapaknya gila korupsi, gila berjudi, membunuh, berbuat kerusakan, menyembah berhala di dunia hari ini bapaknya. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Seluruh berhala bapaknya dikapak, dipotong dengan kapak. Apakah Ibrahim anak durhaka? Tidak. Ibrahim umat yang soleh. Bahkan ketika kita di dalam solat, kita menyebut nama Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai disebut bapaknya para nabi. Karena dia melahirkan agama Yahudi, Nasrani, Islam, 3 keturunan tadi. Tuh. Bagaimana Ibrahim? Lihat. Jadi, mari kita lihat. Jadi orang tua sampai 17-18 tahun, ketika orang tua tidak melaksanakan tugas yang betul mendidik anak, menjelaskan hukum-hukum yang harusnya dijelaskan di dalam Al-Quran, melepaskan begitu saja. Lalu anak setelah umur 17, 18, 19 sampai berkeluarga, akhirnya si anak belajar di alam bebas. Akhirnya anak mencuri, berjudi, membunuh, memperkosa, merampok, korupsi. Sebagai orang tua, kita tak akan dilepaskan di dalam kubur. Di dunia pun kita tak akan dilepaskan dari nanti pertikaian. Di dunia ada hukumannya, ada punishment. The God will punish you. Ada punishment, ada hukuman. Di akhirat ada. Nah, dalam perjalanan ini, nanti di hari tua, akan datang hukuman menghantui jiwa kita. Maka kita perlu belajar psikologi kitab suci ini. Sehingga kita heran kenapa di hari tua orang tua kadang bercarut-carut, menceracau. Orang tua berteriak-teriak macam kerasukan setan. Atau orang tua macam tertawa-tawa seperti orang gila. No. Itu bahagian dari perjalanan masa lalu. Anda tak boleh kata, oh dia sudah pikun, oh dia sudah tua, hilang akal. No. Kalau begitu, apakah nanti kita semua nih yang berbuat kebaikan, berjalan di jalur Tuhan, semua akan seperti itu? Untuk apa kita berbuat baik? Lalu di mana kontrol Tuhan? Apa fungsi malaikat? Tuh. Ini perbedaan psikologi. Kita lanjut. Itu apa tadi? Jadi ketika orang tua hari ini ingin menekatkan anak-anaknya ketika segala keinginan orang tua, kemauan orang tua tidak dituruti oleh anak-anaknya, maka orang tua jangan langsung mengatakan anak yang tidak berakhlak,
Jangan langsung mengatakan anak yang durhaka. Maka orang tua haruslah koreksi, introspeksi, muhasabah, muraqabah terhadap dirinya. Apakah saya sudah durhaka kepada peraturan Tuhan? Apakah saya sudah melanggar akhlaknya Tuhan? Yang dalam bahasa lain akhlak itu disebut khuluq. Apakah segala keinginan saya sebagai makhluk sudah menentang, melawan segala keinginan Tuhan, sehingga saya disebut makhluk tak berakhlak, sehingga saya disebut orang tua durhaka? Kalau ternyata memang saya tidak pernah mendidik dari kecil sampai menjelang dia umur 17 atau ukuran kedewasaan, maka sebelum kita mati, rangkullah anak-anak kita. Peluk mereka, katakan I'm sorry, so sorry. Oh san, wahai anakku, maafkan ayah, maafkan bapak. Bapak tak pernah mengajarmu, menegaskan kepadamu tentang perzinahan. Bapak tak pernah mengajarkan tentang mencuri. Malah bapak yang sering mendorongmu, pergi sana berpacaran, pergi sana berpacaran. Malah bapak yang mendorongmu, pokoknya harus dapat duit sebanyak apapun, kamu harus jadi orang kaya. Bapak tak pernah menekankan bahayanya korupsi, bahayanya zina. Akan ada azab pembalasan, punishment di dunia dan juga di akhirat. Hidupmu akan hancur di dunia. Dan di akhirat apalagi. Peluk dia sekarang selagi kita berbicara. Walaupun terlambat, tetapi tidak ada yang tidak mungkin di jalan Tuhan. Maka ketika orang tua begini memahami psikologi kitab suci, psikologi Tuhan, tidak akan berani orang tua mengatakan anak durhaka. Tuh. Nah, jika orang tua telah melaksanakan perintah Tuhan tadi, maka dialah wakil Tuhan. Dia mendidik anaknya dengan kejujuran, dengan kebaikan hati, dengan kasih sayang menolong orang. Dia mendidik anak-anaknya dengan step by step dari kitab suci. Maka orang tua itulah yang Anda katakan jangan keridhaan Tuhan ada di keridhaan kedua orang tua. Tuh. Jadi perlu penguraian yang sangat dasar. Bukannya berarti kita menyatakan boleh kita memaki orang tua, no. Tetapi prinsip ketaatan orang tua dari jalur tadi. Berarti yang muhasabah itu bukan anak-anak loh, orang tua dulu. Berapa banyak orang tua di hari ini ketika di hari tua, anak-anak tak mau menjaganya, anak-anak tak mau membesarkannya. Banyak anak-anak dibawa orang tua ke mall-mall, ditinggalkan di mall. Banyak anak-anak membawa orang tua diletak di halte bus, di bus stop. Tunggu sebentar mak, saya mau pergi beli makanan. Ia ditinggal. Sampai menangis ditinggal di bus, di halte bus. Kadang dibawa ke mall, orang tuanya dibawa belanja, ditinggal di atas kursi roda. Berapa banyak anak-anak yang lain. Tanpa hati, tanpa perasaan. Maka kita jangan langsung menjas. Jangan langsung menghukum anak durhaka. Persoalannya, apa Anda orang tua buat ke anak-anak Anda sehingga anak Anda tak punya hati, tak punya perasaan? Didikan yang salah. Termasuk hari ini. Berapa banyak anak orang tua diletak di panti asuhan, di panti jompo. Lalu orang tua menangis, mengutuk anak, menyalahkan anak. Tidak mungkin. Apabila Anda mengajarkan kasih sayang, perbaikan, nilai-nilai kejujuran, tidak berjudi, zina, mabuk, menolong sesama, tak mungkin anak Anda tidak mempunyai kasih sayang. Mari kita lihat psikologi binatang berburu. Hewan yang menjijikkan salah satu adalah anjing. Di dalam Quran anjing itu disebut makhluk yang hina. Bahkan anjing itu disebut dalam bahasa Quran, bahasa Jawa asu. Dalam Quran ada disebut wala tai asu. Bukan artinya janganlah seperti beraknya anjing, bukan. Wala tai asu, jangan putus asa. Jadi binatang seperti anjing digambarkan gambaran makhluk yang putus asa. Yang digambarkan mempertuhankan hawa nafsu. Mari kita lihat surat 7 176. Surat Al-A'raf 176. Perumpamaan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, mengikuti kehancuran, kerusakan di hatinya adalah seperti hewan yang bernama anjing. Kamu tegur, diulurkan lidahnya. Kamu tak tegur, diulurkan juga. Artinya begini, dinasihati masa bodoh, tak dinasihati tambah rusak. Nampak hina kan? Tapi ingat dalam dunia nyata,
Ternyata seekor anjing bisa dididik kejiwaannya, bisa dididik mengendalikan sifat jahat. Mari kita lihat. Seorang pemburu suka berburu. Berburu babi, berburu rusa, berburu hewan yang kecil membawa anjing. Ketika berburu di tengah hutan, nampak buruan yang dikejar, maka anjing buruan mengejar. Anjing ini nampak kelinci. Tiba-tiba dia anjing liar, dia suka makan kelinci, suka makan ayam. Ketika di hutan nampak ayam dan kelinci, dia kejar. Dia gigit. Setelah kelinci itu hampir mati, anjing itu nalurinya punya perasaan ingin memakan buruannya, memakan kelinci, memakan ayam. Tetapi karena dilatih hawa nafsunya, dilatih ketaatannya, dia tak jadi makan. Kelinci yang digigit dibawa kepada tuannya, dipersembahkan kepada tuannya. Luar biasa. Seekor anjing bisa dididik hawa nafsunya, ketaatannya, untuk taat walaupun dia mau makan. Lalu tuannya memberinya makan. Tidak banyak. Paling tulang ayam atau paha ayam sedikit dengan nasi. Kadang-kadang sore tuannya memukul dengan kayu. Kadang-kadang dia salah dipukuli. Tapi ketaatannya bisa dilatih seekor anjing. Jadi dia mampu mengalahkan nafsunya untuk makan ayam. Bagaimana dengan manusia? Kalau manusia dilatih dari kecil sampai setahun, 2 tahun, sampai 16, 17 tahun sebelum dia kuliah, sebelum dilepas kedewasaan, dibentuk oleh alam semesta, sebelum dia menjadi masuk University of Life, universitas di alam raya, kalau dididik, dia lebih mulia dari seekor anjing. Maka introspeksi kita. Umur saya 46, kita orang tua di luar sana. Jika anak Anda tidak merespon, melakukan kerusakan, itu adalah didikan kita. Dan Allah tidak akan melepaskan kita. Pencipta tidak akan melepaskan kita, akan ada punishment, hukuman. Apakah nanti di hari akhirat, setelah kita mati, atau masih di dunia. Oke. Nah, ini baru bahasan durhaka. Kita sudah hampir 30 menit, guys. Jadi kalau psikologi dari terapan, dari praktek, begitu luas. Oke, kita coba menyingkatkan sedikit. Maka menghadapi psikologi yang seperti ini, kata durhaka, maka Quran pun tidak melepaskan. Dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 9. Surat 4 ayat 9. Apa katanya? Hendaklah takut semua orang tua, ibu bapa, pendidik, orang tua meninggalkan keturunan anak-anak di belakang mereka di kemudian hari. Meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mengkhawatirkan keadaannya. Maka hendaklah mereka bertakwa. Artinya, hendaklah takut anak-anak kita lemah ilmunya, lemah psikologinya, lemah kejiwaannya, mentalnya, pemahaman agamanya, prinsipnya, panduan hidupnya. Maka hendaklah orang tua bertakwa. Hendaklah ibu bapak disiplin dulu. Ibu bapak genggam dulu kitab suci. Pahami dulu, baca, renungi, hayati. 6.000-an ayat ada di depan Anda. Maka hendaklah bertakwa. Maksudnya seperti itu. Tapi kita buat apa hari ini? Kita kerja siang malam karena takut, khawatir anak kita lemah di kemudian hari. Kita siapkan duit 1 miliar, 2 miliar, jadi insinyur, jadi dokter, jadi sarjana. Tapi anak kita tak pernah kita cek sampai SMA. Dia berpacaran, diraba-raba atau tidak, berzina atau tidak, berpelukan, berciuman. Kita tak peduli. Kita ngikut-ikut zaman. Kemudian kita modern, liberal, kapitalis. Ya yang penting kan saya sholat, saya puasa, bersedekah, tolong orang. Apa iya begitu? Memangnya Anda yang punya peraturan kitab suci? Memangnya Anda yang punya ilmu peraturan Tuhan? Kita terlalu mendahului Tuhan. Hanya dengan modal sholat, puasa, zakat, sedekah. Lalu kita biarkan anak kita, bahkan kita tak pernah mengecek apakah anak kita masih perawan atau tidak, mabuk, berzina, berjudi, korupsi, tidak. Dengan alasan menyiapkan harta. Maka nanti, sekarang tak terasa. Ketika kita orang tuanya mati dulu, Anda boleh lihat nanti. Harta yang Anda tinggalkan untuk anak-anak Anda. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tidak berguna. Semudah telapak tangan dia duit itu hilang. Kadang-kadang dalam sebulan habis 10 miliar. Lalu anak Anda akan morat-marit. Demi Allah, demi Tuhan langit dan bumi, percayalah. Yang dibekali yang pertama. Kalau keuangan itu sudah pasti
kejiwaan. Setelah Anda meninggal, setelah Anda pergi, siapa yang jaga mereka? Anak cucu Anda, anak cucu kita. Tuhan tidak akan menjaganya dari langit dan dari bumi. Karena Tuhan telah menurunkan peraturannya. Malah orang yang tidak menggunakan peraturan akan dilaknat di atas dunia ini dan di akhirat kelak. Surat Al-Baqarah tadi ayat 159. Kita lanjut. Kalaulah begini ketetapannya, maka ingat poin yang pertama, tidak ada istilah anak durhaka. Sebelum mengeluarkan kata anak durhaka, sebutlah orang tua yang durhaka. Sebelum menyebut orang tua yang durhaka, sebutlah makhluk yang durhaka. Makanya Rasulullah atau baginda Muhammad tanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana panduan Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana acuan Rasulullah? Ma khuluka Rasulullah? Bagaimana khuluk? Bagaimana akhlak? Bagaimana kecocokan dia dengan kholik? Khulukul Quran. Khulukul Quran. Akhlaknya Quran. Akhlaknya Quran. Bukan akhlaknya ngomongnya begini, assalamualaikum. Bukan ngomong lemah lembut. Akhlak itu seluruh perbuatan dari bangun tidur sampai kita mau tidur. Dari kita menghisap nafas sampai kita kehilangan nafas. Dari yang kuman, virus sampai alam jagat raya. Itulah akhlaknya Rasulullah. Jadi kholik, pencipta, menciptakan Rasul sebagai makhluk. Si makhluk punya akhlak. Nah, itu khuluk. Jadi ingat kalimat yang 3 itu. Jadi akhlak adalah seluruh perbuatan makhluk yang sesuai dengan peraturan dan keinginan sang kholik. Jika sesuai, makhluk yang berakhlak namanya taat. Jika tidak sesuai, makhluk yang durhaka. Sampel kita lihat. Waktu semakin habis guys. The time not goes by so slowly, so fastly. Begitu cepat. Bagaimana seorang istri? Istri Fir'aun. Apakah dia dulu tidak taat? Fir'aun kejam bengis, tapi bagaimana kata istrinya? Ya Allah, buatkanlah bagiku istana di surga. Dia taat kepada Allah. Tapi dia tidak mengikuti Fir'aun. Apakah disebut durhaka? Apakah kalau istri kita kerja siang malam, balik malam, capek, letih, ngurus anak ini dan demam. Habis itu ketika suami memaksa melakukan hubungan seks, melawan. Lalu dikeluarkan dalil. Kalau istri melawan, maka istri dilaknat. Dunia akhirat 7 hari 7 malam. Semudah itukah mengartikannya? Dalilnya benar. Tapi kita harus melihat. Kita lihat acuan yang lain. Bagaimana Nabi mengatakan seorang umat, seorang pemimpin, seorang suami yang terbaik adalah orang yang sayang kepada keluarganya. Apakah Anda ada rasa kasih sayang? Apakah itu mencintai kasih sayang? Istri dalam keadaan sakit, keadaan letih, mengurus anak. Anda yang penting nafsu berjalan. Berarti terjadi pertentangan. Maka gunakan mata, gunakan telinga, gunakan hati. Jadi ini baru pendurhakaan. Ya. Kemudian bagaimana pula kisah pendurhakaan ini terjadi ketika istri cerita Nabi Nuh. Nabinya taat, membawa hukum Tuhan. Istrinya durhaka, melawan kepada Nabi Nuh. Anaknya Kan'an melawan, anaknya ditenggelamkan. Nah, ketika kasus begini baru disebut anak yang durhaka. Dah tahu bapaknya mengajak kebenaran, ke jalan Tuhan, larang berzina, judi, mabuk, segala macam kejahatan, dilawan. Itu anak durhaka. Istrinya sama. Oke? Jadi kalimat yang tertinggi sekarang menunjuk orang lain. 1 menunjuk orang, 4 jari menunjuk kita. Siapa saja mulai hari ini lihat anak-anak kita yang salah, keluar jalur, mari kita rangkul, kita benahi, kita peluk dia. Katakan anak yang soleh, anak yang baik, maafkan mama dan papa. Mama belum berdidik sayang, maafkan mama dan papa. Papa dan mama yang belum berjalan di jalur Tuhan, mama akan insaf, papa akan insaf menjadi abdi Tuhan, menjadi hamba yang taat. Papa dan mama tak ingin jadi makhluk durhaka, maka anak kita akan diberkahi menjadi anak yang soleh. Tapi kalau kita pura-pura tidak mau, kamu durhaka, ini durhaka, maka semakin jelaslah kita adalah orang tua yang mendurhakai peraturan Tuhan. Oke? Jika kebenaran ada sebenar-benarnya semata-mata dari Tuhan, jangan takut sampaikan kepada orang lain. Karena nilai kebaikannya, kesadarannya akan dapat menjadi subscribe, menjadi tanda bagi Anda kebaikan Anda di dunia dan di akhirat. Dan juga bagi saya di dunia dan di akhirat.
Jadi jangan, bukan soal subscribe di YouTube. Anda subscribe, alhamdulillah. Jika ada kesalahan saya sendiri, Beni, saya mohon maaf. Kita akan sempurnakan lain kesempatan. Jika ada kesakitan, masukkan telinga kiri, keluar telinga kanan. Terakhir, jangan lupa gunakan mata, gunakan telinga, saring di dalam hati. Itulah senjata penuntun kita menuju kebahagiaan yang abadi. Wassalamualaikum.